Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 kelas FM 23A akan sedikit menjelaskan mengenai penyakit osteoartritis pada mata kuliah farmakoterapi. Nah, di kelompok kami ini kita beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Keisha Amelia Matondang, kemudian Repa Tania Putri, Khairun Nisa, dan yang ketiga adalah Muhammad Farijul Hamid. Nah, sebelum jauh kita membahas mengenai penyakit osteoartritis ini, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa sih penyakit osteoartritis tersebut. Nah, di sini di slide ataupun PPT yang sudah kami siapkan, di situ dijelaskan bahwasannya osteoartritis adalah gangguan pergerakan sendi. Penyakit ini bersifat kronik, berjalan progresif, tidak meradang, dan ditandai oleh adanya pengikisan rawan sendi dan pembentukan tulang baru pada permukaan sendi. Nah, jadi penyakit ini sifatnya itu kronik. Dalam artian penyakit yang berkelanjutan ataupun gejalanya yang jarang muncul. Terus berjalannya progresif tanpa terus ada peningkatan penyakit ataupun bisa disebut eh, semakin buruk ataupun semakin bertambah kuat penyakitnya, dan ditandai dengan adanya pengikisan rawan sendi dan pembentukan tulang baru pada permukaan sendi. Gangguan ini sedikit lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pria, terutama pada orangan antara usia 45 tahun. Penyakit ini pernah dianggap sebagai proses penuaan yang normal karena insidennya meningkat besar seiring bertambahnya usia. Nah, kenapa di sini apa yang sering terjadinya itu kepada wanita? Karena pada wanita itu ada proses ataupun masa eh, kehamilan sehingga tulang-tulangnya ataupun sendi-sendinya memiliki ataupun membutuhkan tenaga ekstra sehingga rawan sekali untuk perempuan ini. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilahkan. Oke, rumusan masalah yang akan kita bahas pada ini tuh yang pertama ada apa yang dimaksud dengan osteoartritis dan bagaimana karakteristik penyakit ini sebagai gangguan sendi degeneratif. Yang kedua, apa epidemiologi mengenai osteoartritis. Yang ketiga, apa saja tanda dan gejala klinis yang umum ditemukan pada penderita osteoartritis. Yang keempat, bagaimana tata laksana terapi osteoartritis secara non-farmakologis dan farmakologis. Nah, selanjutnya, pengertian osteoartritis merupakan kelainan sendi yang paling sering diderita pasien dibandingkan jenis kelainan sendi yang lain. Menurut Loeser 2010, prevalensi di Indonesia sebesar 5% pada pria dan 12,7% pada wanita. Berdasarkan pemeriksaan radiologis sendi lutut menurut Susanti 2021. Selanjutnya ada epidemiologi. Secara global, diperkirakan lebih dari 240 juta orang menderita osteoartritis dan lebih dari 70% kasus terjadi pada individu berusia di atas 65 tahun menurut Arden 2023. Di kawasan Asia Tenggara, sekitar 24 juta jiwa mengalami osteoartritis menurut Wido Mukti 2022. Penyakit ini tidak hanya menyebabkan nyeri dan keterbatasan gerak, tetapi juga menjadi penyebab utama kecacatan pada lansia serta membebani sistem pelayanan kesehatan.
Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tanda dan gejala. Gejala yang timbul dari osteoartritis genu membuat aktivitas fungsional seseorang terganggu. Maka dari itu, fungsi fisioterapi sangat penting untuk mengembalikan aktivitas fungsional dan mengurangi masalah yang disebabkan oleh osteoartritis. Keluhan yang dirasakan pasien osteoartritis adalah nyeri pada sendi, terutama sendi yang menyangga berat tubuh, seperti sendi genu atau pinggang. Biasanya merasakan nyeri sendi yang semakin memburuk setelah latihan atau meletakkan beban di atas genu yang disebabkan karena menipisnya bantalan sendi. Hal ini disebabkan oleh perubahan struktural dalam sendi, mikro, mikrofraktur tulang, dan intraartikular, hipertensi akibat pembengkakan, hipertrofi sinovial, dan menyertai sinovitis menurut No dan Pratama 2019. Selanjutnya ada terapi non-farmakologi. Upaya terpadu tersebut dimulai dengan langkah pencegahan, meliputi pengendalian berat badan, menuju berat badan ideal sehingga menurunkan berat tekanan mekanis pada lapisan kartilago artricularis. Pencegahan terjadinya kencing manis dengan upaya olahraga yang sehat dan teratur, diet rendah gula, memperbaiki pola hidup, mencegah penggunaan sendi yang berlebihan, mencegah terjadinya trauma persendian pada kalangan atlet, pencegahan terjadinya arteriosklerosis dengan diet rendah lemak dan patogen jeroan, melakukan aktivitas persendian yang rutin dan tidak berlebihan. Kemudian ada terapi farmakologi. Terapi farmakologis merupakan komponen penting dalam manajemen osteoartritis atau OA untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan fungsi sendi. Obat antiinflamasi nonsteroid atau OAINS baik oral maupun topikal termasuk inhibitor COX-2 seperti selesokib direkomendasikan sebagai terapi lini pertama karena efektivitasnya dalam meredakan nyeri dan meningkatkan fungsi sendi. Namun, penggunaannya harus hati-hati pada pasien dengan resiko kardiovaskular atau gastrointestinal. Kemudian terakhir yaitu kesimpulan. Osteoartritis merupakan kelainan sendi yang paling menonjol dan berdampak kecacatan. Prevalensi osteoartritis saat ini semakin meningkat seiring dengan peningkatan usia harapan hidup. Keberadaan kelainan ini di Indonesia dengan angka prevalensi sebesar 5% pada pria dan 12,7% pada wanita. Berdasarkan pemeriksaan radiologis sendi lutut, berdasarkan data WHO, diperoleh angka umur harapan hidup manusia di Indonesia adalah 68 tahun. Perkiraan jumlah penderita cacat akibat osteoartritis berkisar antara 1 sampai 2 juta orang. Mungkin berikut saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ya, Rey? Mana ini PPDH?
Oke. Dia beli baru kan?